Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Bayan. Pondok Pesantren Al-Bayan mulai awal berdirinya sejak 5 Desember 1999 Masehi, bertepatan dengan 17 Ramadan 1419 Hijriah. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Eng Nurhaini. Selaku murid dari pendiri Darul Qalam, Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Dengan menerapkan program pendidikan yang berbasis kurikulum terpadu antara kurikulum pesantren dengan pendidikan nasional yang dipimpin oleh Kiai Haji Enjen Oktarifai LC. Visi Pondok Pesantren Al-Bayan yaitu terwujudnya insan yang berakhlakul karimah, berpengetahuan, dan insan-insan yang mandiri. Misi pondok pesantren ini salah satunya adalah membangun nilai-nilai akhlakul karimah dengan landasan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tidak hanya itu, tapi bagaimana pondok pesantren ini bisa membina keseimbangan intelektual, keseimbangan spiritual, tentunya dengan pembelajaran yang efektif dan pembelajaran yang berkualitas. Kini, di usianya yang menginjak 22 tahun, Pesantren Al-Bayan tetap konsisten untuk mengacu pada prinsip mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping pembinaan moral dan akhlak yang dikedepankan dalam praktek kesehariannya, perubahan yang semakin cepat menuntut para santri untuk bersaing dalam motivasi diri, mentalitas untuk selalu tampil sebagai khalifah di muka bumi ini. Hal itu dimungkinkan mengingat problem masyarakat global yang semakin terimbas pada dekadensi moral. Kini, tuntutan masyarakat yang mengkhawatirkan arah perkembangan zaman yang tak terkendali telah menemukan jawabannya oleh Kebahagiaan Al-Bayan yang berusaha mengembangkan kurikulumnya antara pesantren dan kurikulum nasional. Di samping itu, Pondok Pesantren Al-Bayan Santri memiliki berbagai macam ekstrakurikuler, di antaranya sarana olahraga, emosional, kesenian, keterampilan, dan juga kegiatan pramuka. Pondok Pesantren Al-Bayan juga membekali berbagai macam praktek bagi santri yang akan lulus, seperti praktek mengajar, manasik haji, baca tulis Quran, umroh bersama santri Al-Bayan dan Al-Fafa, fasilitas sebagai sarana pendukung Pondok Pesantren Al-Bayan terdiri dari ruang kelas, perpustakaan, koperasi, kantin, lab komputer dan IPA, masjid dan asrama. Mari bergabung di Pondok Pesantren Al-Bayan.
ke tahun, Pondok Pesantren Al-Bayan mengalami perkembangan hingga di tahun 2007 membuka pesantren tingkat kanak-kanak, yaitu Pondok Pesantren Multazam yang dibimbing oleh Al-Ustadz Ade Syahroni MM yang berbasis pendidikan Al-Quran, mendidik anak-anak dalam komunitas kehidupan yang islami, serta menanamkan disiplin beribadah sejak usia dini. Pondok Pesantren Multazam memiliki berbagai macam ekstrakurikuler, diantaranya sarana olahraga, emosional, kesenian, keterampilan, dan juga kegiatan pramuka. Fasilitas sebagai sarana pendukung Pondok Pesantren Multazam terdiri dari ruang kelas, masjid, dan asrama. Juga memiliki berbagai macam prestasi baik dalam tingkat provinsi dan kabupaten. Mari bergabung di Pondok Pesantren Multazam. Di tahun 2008, Al-Bayan merintis pendidikan tingkat dasar, yaitu SDIT Al-Madani, dengan Kepala Sekolah Ibu Siti Afa Kodita SPDI. Yang kemudian berdiri secara independen dengan lokasi sekitar 200 meter dari Pondok Pesantren Al-Fafa. Pada tahun 2009, Al-Bayan mulai merintis lembaga perguruan tinggi yang diketuai oleh Ustadz Mulyawanto MPDI yang berkampus di Komplek Pondok Pesantren Al-Bayan. Perguruan tinggi ini didirikan untuk mencetak para cendekiawan muslim yang memiliki integritas tinggi terhadap keislaman dan keindonesiaan. Mencetak tenaga-tenaga pendidik yang profesional, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Fafa. Pondok Pesantren Al-Bayan membuka kembali lembaga pendidikan setingkat SLTA, yakni Pondok Pesantren Al-Fafa. Tepatnya pada tahun 2013 yang dibimbing oleh Al-Ustadz Eman Soherman MPD, yang berlokasi sekitar 400 meter ke arah selatan Al-Bayan. Pondok Pesantren Al-Fafa berkomitmen mendidik anak bangsa agar memiliki akidah yang kuat, serta mampu mengimplementasikan ajaran agama Islam yang baik. Dengan menerapkan moto dan panca jiwa pondok sebagai falsafah dan sandaran hidup, agar para santri memiliki bekal kepemimpinan dan jiwa leadership untuk selalu tampil sebagai khalifah di muka bumi ini. Pondok Pesantren Al-Fafa semenjak berdiri pada bulan Juni tanggal 19 2013
dirintis oleh guru kita dan orang tua kita, ikut serta berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya pondok pesantren ini bukan seperti tukang sulap yang bisa mencetak ini dan itu. Yang jelas memiliki visi bagaimana mencetak insan kamil, santriwati yang berkepribadian insan kamil. Di samping itu punya misi yang jelas, bagaimana ikut berperan aktif dalam sistem pengajaran dirasah Islamiyah untuk mencetak generasi Islam yang tangguh, berkepribadian yang baik, berakhlakul karimah, didukung dengan fisik juga jasmani yang sehat, jiwa raga, serta tentunya berpengetahuan luas. Pondok Pesantren Al-Fafa juga memiliki berbagai macam ekstrakurikuler, di antaranya sarana olahraga, kesenian, keterampilan, dan juga kepramukaan. Pondok Pesantren Al-Fafa juga membekali berbagai macam praktek bagi santri yang akan lulus, seperti praktek mengajar, manasik haji, baca tulis Quran, umrah bersama santri Al-Bayan dan Al-Fafa. Fasilitas sebagai sarana pendukung Pondok Pesantren Al-Fafa terdiri dari ruang kelas, koperasi dan kantin, lab komputer, masjid, dan asrama santri pondok. Mari bergabung di Pondok Pesantren Al-Fafa. Selamat datang di Pondok Pesantren Lafifa. Pada tahun 2017, Pondok Pesantren Al-Bayan membuka kembali Pondok Pesantren Lafifa untuk program Tahfiz Al-Quran Putri dengan pengasuh Al-Ustadz Muhammad Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis ini menunjukkan bahwa suatu kepentingan bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, karena orang yang mengamalkan Al-Quran ini adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang sebaik-baiknya manusia. Maka daripada itu suatu hal yang mulia apabila kita mendalami Al-Quran dan memahami arti isi kandungannya sehingga menjadi bekal kita di dunia dan akhirat. Berlokasi 100 meter dari Pondok Pesantren Multazam. Adapun kegiatan di Pondok Pesantren Lafifa Putri diantaranya mempelajari kitab kuning, menghafal Quran, sorogan, dan hadroh. Adapun sarana pendukung Pondok Pesantren Lafifa Putri terdiri dari
masjid, tempat belajar, asrama santri, koperasi, mari bergabung di Pondok Pesantren Lafifah. Kemudian dibuka kembali Lembaga Pendidikan Tahfiz Putra pada tahun 2019 yang dipimpin oleh Al-Ustadz Agus Rifai. Adapun kegiatan di Pondok Pesantren Lafifah Putra diantaranya mempelajari kitab kuning, menghafal Al-Quran, Sorogan, dan hadroh. Adapun sarana pendukung Pondok Pesantren Lafifah terdiri dari masjid, tempat belajar, asrama santri, dan majelis. Mari bergabung di Pondok Pesantren Lafifah. Kemudian, pada tahun 2019 didirikan juga Pondok Pesantren Al-Ma'wa, tepatnya di Kampung Apun Talun, Desa Wirana, Kecamatan Pamarayan, Serang, yang berlokasi di wilayah utara perbatasan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Dipimpin oleh Al-Ustadz Hamzah. Selamat datang di Pondok Pesantren Lantaburo. Pada tahun 2020, Pondok Pesantren Al-Bayan membuka kembali Pondok Pesantren Lantaburo yang dipimpin oleh Al-Ustadz Muhammad Zainal Abidin ER SPDI, tepatnya di daerah Kabupaten Serang. Adapun kegiatan di Pondok Pesantren Lantaburo diantaranya pengenalan kosakata, muhadasah, dan kegiatan belajar mengaji. Dan adapun
kembali bergabung di Pondok Pesantren Lantaburo.